Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Saya Pendeta Peter Tauran kembali hadir dengan program Natal God yang keempat tahun 2021. Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pesan Natal kali ini saya ambil dari tema Natal Nasional, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Ayat yang menjadi sorotan tema ini adalah 1 Petrus pasal 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema Natal ini diambil karena kita sedang menghadapi suatu situasi keadaan di mana sudah 2 tahun kita merayakan Natal dalam masa pandemi ini. Karena itu saya percaya bahwa tema Natal yang ditetapkan oleh pemimpin-pemimpin gereja supaya membawa kita sama-sama memaknai arti dari kedatangan Kristus sebagai juru selamat dunia yang telah menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita sadar sungguh bahwa keadaan yang sedang kita hadapi dunia sekarang ini memasuki masa-masa seperti yang sudah dinubuatkan atau sudah ditulis di dalam Alkitab tentang keadaan manusia pada akhir zaman ini. Seperti ditulis dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6, firman Tuhan katakan di sana, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kita sadar sungguh bahwa kita ada di hari-hari yang terakhir ini. Dan hari-hari yang terakhir ini, kalau saudara dan saya hidup di dunia ini dengan mengikuti semua pola dan cara dunia ini, maka kita akan memasuki satu yang namanya masa-masa yang sukar. Selanjutnya Alkitab berkata di sana, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka akan menfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, gerang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita baca dalam 2 Timotius 3 ini, kita akan menemukan di sana paling tidak ada 6 ciri orang-orang, ada 6 tipe orang yang mencintai apa yang disebut dengan, yang pertama adalah orang-orang akan cenderung mencintai dirinya sendiri, egois, the lovers of self. Yang kedua, mereka akan hidup hanya mengejar uang, mencintai uang, the lovers of money. Yang ketiga, mereka suka kegiatan agama tapi tidak percaya. Mereka suka mencintai yang namanya religi, kegiatan-kegiatan yang spiritual, seperti itu. Lalu berikutnya mereka suka kekerasan, mencintai kekerasan, the lovers of violence. Kemudian mereka suka untuk diajar, tetapi tidak tahu kebenaran. Lalu yang keenam, mereka suka atau mencintai kesenangan atau kenikmatan hidup ini. Nah, ini ciri-ciri atau tipe orang yang ada di akhir zaman. Nah, bagaimana kita bisa mewujudkan kasih Kristus dalam menghadapi orang-orang yang seperti ini? Tema Natal berkata kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Saudara tidak akan mungkin bisa bangun hidup bersaudara kalau orang Maluku,
bagian Indonesia Timur bilang basuh darah. Artinya kita harus basuh hidup kita di dalam darahnya. Hidup basuh darah itu sangat baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sadar sungguh bahwa kita sedang ada di dunia yang menghadapi masa-masa yang sukar, tekanan-tekanan yang berat, keadaan-keadaan yang sulit untuk kita tanggulangi. Manusia sudah tidak memiliki lagi pegangan hidup. Nilai-nilai kehidupan yang benar semakin terkuras, sehingga menjadi target dari roh-roh penyesat yang sedang bekerja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus menjadikan kasih Kristus, cinta kasih Kristus itu sebagai standar, sebagai dasar, sebagai patokan untuk kita dapat menjalani, melakukan bagian yang Tuhan tetapkan atas kita. 1 Petrus pasal 1 ayat 22 tadi berkata, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Saudara tidak akan bisa menggerakkan kasih persaudaraan itu, tidak bisa hidup saudara itu indah dan baik tanpa saudara menyucikan diri melalui ketaatan kepada kebenaran. Bapak Ibu Saudara, panjang tahun ini dari Desember 2020, kita sudah ada di Desember 2021. Kita sudah mendengar banyak firman, kita sudah mendengar banyak kebenaran-kebenaran di lepas dan benar. Kita sudah mengikuti banyak melalui siaran-siaran. Biarlah kita mengamalkan kasih persaudaraan itu melalui apa? Ketaatan kita pada kebenaran. Itu artinya kita sedang menyucikan diri, sehingga kita dapat mengamalkan kasih persaudaraan. Kita bisa saling mengasihi dengan tulus ikhlas dan dengan segenap hati kita bisa melakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita harus belajar tentang kasih Kristus itu bagi kita. Nah, saya percaya kalau saudara semakin mendalami, mengenal dan mengalami cinta kasih Kristus dalam hidup kita, maka saya pastikan, saya percaya saudara dapat mengamalkan kasih saudara, sehingga sekalipun kita menghadapi masa-masa yang sukar di akhir zaman ini, hari-hari terakhir ini, tapi kita akan terus menjulang tinggi seperti gunung rumah Tuhan yang menjulang tinggi mengatasi segala ulu. Kita berkata di dalam Yesaya pasal 2 bahwa pada hari-hari terakhir, ingat, dunia mengalami masa-masa yang sukar. Tapi kalau saudara menyucikan diri oleh karena ketaatan kepada kebenaran, saudara akan mengalami cinta kasih Kristus. Saudara akan diposisikan di rumah Allah sebagai gunung rumah Tuhan yang menjulang tinggi, mengatasi semua gunung-gunung. Ini berbicara tentang institusi rumah Tuhan yang akan menjulang tinggi, mengatasi institusi-institusi yang lain. Karena itu saudara dan saya, ketika kita terus memberi diri, menyucikan diri oleh karena taat kepada kebenaran, maka saudara sedang diposisikan di gunung rumah Tuhan. Di dunia ini sedang mengalami masa-masa yang sukar, tetapi kalau saudara ada di gunung rumah Tuhan, saudara akan menjulang tinggi. Nah, ayat selanjutnya berkata di sana, seluruh bangsa berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah yang Tuhan, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalan. Sebab dari Sion keluar pengajaran firman Tuhan dari Yerusalem. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam menghadapi situasi dan kondisi yang sedang melanda dunia hari-hari ini, di manakah saudara berlindung? Kemanakah saudara harus pergi? Temukan cinta kasih Kristus itu akan membuat kita dapat mengaplikasikan hidup benar, dapat mengaplikasikan kasih hidup saudara-saudara, hidup di dalam cinta satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang kekasih,
dalam episode berikutnya kita akan bahas tentang apa saja wujud dari cinta kasih Kristus itu bagi kita. Sehingga ketika kita memahami tentang wujud dari cinta kasih Kristus itu, maka saudara dapat mengamalkan kasih. Cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Dari Radio Puncak Manokwari, Papua Barat, saya atas ketauran atas nama pribadi, keluarga, Jemaat GBI 24 Manokwari, dan juga pimpinan Radio Suara Kemenangan Manokwari mengucapkan selamat merayakan Natal 25 Desember 2021 dan selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2020. Kiranya cinta kasih Kristus menggerakkan kasih persaudaraan ini lebih tulus, ikhlas, mengasihi. Tuhan memberkati. Halo.